Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 18, Melatih Keterampilan Pertempuran. Huang Ming mencibir dalam hatinya saat melihat Huang Peng berbalik dan berjalan pergi. Dia tentu saja tidak percaya Huang Xiaolong akan mengalami nasib buruk luar biasa lainnya yang dapat membantunya mengalahkan putranya untuk kedua kalinya di pertemuan klan tahun depan. Oleh karena itu, apa yang disebut 100 keping ki pertempuran pada dasarnya hanyalah menggenggam asap, sama sekali mustahil. Di dalam aula besar, para tetua diam-diam saling berpandangan, tak seorang pun berani berbicara. Pada saat ini, Huang Xiaolong sedang menunggu di halaman timur, dan baru saja dia duduk, Huang Peng kembali dengan suasana hati yang muram. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Huang Xiaolong. Su Yan juga berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Huang Peng. Rasa bersalah menggerogoti kesadaran Huang Peng saat ia menatap putranya, tetapi ia langsung berjalan ke aula utama dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kepala tertunduk, kemarahan di hatinya malah semakin berkobar alih-alih mereda. Ini adalah intimidasi yang nyata. Penindasan yang terang-terangan. Mengingat ejekan kakak Huang Ming dan sikap pilih kasih ayahnya terhadap Huang Wei, Huang Peng tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Sebuah telapak tangan menghantam kursi di sampingnya, menghancurkannya berkeping-keping. Su Yan ketakutan dengan tindakan kasar Huang Peng. "Peng Ge, ada apa? Apa yang terjadi?" Su Yan bertanya dengan cemas. Sambil mengangkat kepalanya, Huang Peng menatap istrinya Su Yan dan putranya. Rasa bersalah yang dirasakannya semakin berat saat dia mendesah dalam hatinya. Pada akhirnya, Huang Peng menceritakan apa yang terjadi di aula besar sebelumnya dan ketika dia sampai pada bagian di mana Huang Qide memberikan jatah untuk memasuki kolam roh kepada Huang Wei, yang seharusnya milik Huang Xiaolong, amarahnya berkobar sekali lagi, salah satu telapak tangannya menghantam kursi lain di dekatnya. Tindakan ayah terlalu berat sebelah. Di matanya, hanya Huang Wei yang merupakan cucunya. Ketika Su Yan mendengar semuanya, matanya yang berbentuk almond membelalak karena marah, dan berkata dengan marah, apakah dia masih menganggap Xiaolong kita sebagai cucunya? Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa selain mencibir dalam hati, meskipun ia mengalahkan Huang Wei beberapa hari yang lalu selama pertemuan klan, dan memperlihatkan kekuatan orde keduanya, tampaknya kakeknya Huang Qide sebenarnya tidak peduli padanya sedikit pun. Mungkin di mata kakek Huang Qide, ia mampu maju ke prajurit orde kedua sebagian besar karena keberuntungan dan tidak dapat dibandingkan dengan prestasi Huang Wei yang tidak ada. Dan Zhou Guang berani meremehkan Xiaolong kita, bahkan berani mengatakan Xiaolong kita akan menyia-nyiakan potensi kolam roh jika dia yang masuk. Su Yan melanjutkan dengan marah, budak seperti anjing ini, jika bukan karena Huang Ming yang mendukungnya, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun Zhou Guang adalah seorang tetua dari Huang Klan Manor, status istimewa dan wewenangnya hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan para pengawal elit. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang budak. "Xiaolong, maafkan ayah." Suara Huang Peng terdengar pelan saat ia meminta maaf kepada putranya, dibebani rasa bersalah. "Semua ini karena ayah tidak berguna, bukan saja aku kehilangan tempatmu untuk memasuki kolam roh, tetapi juga karena kehilangannya kepada Huang Wei." Ketika Huang Xiaolong mendengar ini, dia hanya tersenyum acuh tak acuh, "Ayah, ibu, jangan khawatir. Di pertemuan klan tahun depan, aku tidak hanya akan memukul Huang Wei sampai ayahnya tidak bisa mengenalinya, aku akan memukulnya sampai kakek tidak bisa mengenalinya." Karena kakek Huang Qide sangat menyayangi cucu kesayangannya Huang Wei, maka cucu ahli bela diri, kelas 7, ini akan menunjukkan kepada kakeknya bahwa nasib sialnya akan semakin baik dan lebih baik lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Tak hanya pada pertemuan klan tahun depan, pada setiap pertemuan tahun mendatang ia akan mengubah Huang Wei menjadi kepala babi super. Huang Peng dan Su Yan mengira putra mereka berusaha menghibur mereka, meminta mereka untuk tidak khawatir, yang mana meningkatkan perasaan bersalah Huang Peng. Berdasarkan anggapan bahwa putra mereka hanya memiliki bakat bela diri tingkat 7, kesenjangan antara dirinya dan Huang Wei akan terungkap seiring berjalannya waktu. Dalam waktu 1 tahun, Huang Wei dapat menembus orde ketiga, bahkan mungkin lebih tinggi. Namun, putra mereka hanya memiliki bakat bela diri tingkat 7, sehingga putra mereka membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk menembus orde kedua ke orde ketiga. Pada pertemuan klan tahun depan, dapatkah putra mereka mengalahkan Huang Wei? Kecuali kalau putranya cukup beruntung untuk menelan 3 potong buah yang atau ramuan serupa, kalau tidak, Huang Peng menghela nafas, apakah putranya akan cukup beruntung untuk menemukan ramuan yang mirip dengan buah yang untuk kedua kalinya? Melihat ekspresi di wajah orang tuanya, Huang Xiaolong dapat menebak bahwa orang tuanya tidak optimis dia akan mengalahkan Huang Wei tahun depan. "Ayah, ibu, aku berencana untuk berlatih di pegunungan belakang untuk beberapa waktu." Huang Xiaolong berkata setelah berpikir sejenak. Pengaturan ini memungkinkannya untuk mempraktikkan kitab metamorfosis tubuh dengan mudah.
Berlari bolak-balik sepanjang waktu sebenarnya merepotkan, terlebih lagi, untuk saat ini, Huang Xiaolong tidak ingin taktik Asura terbongkar. Tidak. Saat kata-kata itu keluar dari bibir Huang Xiaolong, Su Yan menolak dengan tegas bahkan tanpa perlu berpikir. Huang Peng juga membujuk, Xiaolong, aku tahu kamu pergi ke gunung belakang agar bisa berlatih dengan tenang, tetapi kekuatanmu hanya di tingkat kedua, itu terlalu berbahaya. Huang Xiaolong sudah menduga orang tuanya akan keberatan, tetapi di mata mereka, dia hanyalah seorang anak berusia 7 tahun. Tidak ada orang tua yang rela membiarkan anak berusia 7 tahun meninggalkan rumah hanya untuk berlatih. Ayah, ibu, aku hanya akan berada di tepi luar gunung belakang, selama aku tidak memasuki bagian yang lebih dalam, tidak ada bahaya. Huang Xiaolong mencoba lagi, kalian tidak perlu khawatir. Namun, meski Huang Xiaolong mengatakan yang terbaik untuk meyakinkan mereka, Huang Peng dan Su Yan menolaknya dengan keras. Bagaimana jika aku bisa mengalahkan Huang Wei tahun depan? Huang Xiaolong mengeluarkan kata-kata terakhirnya, mengubah taktiknya dan bertanya. Kalahkan Huang Wei. Keduanya menatap Huang Xiaolong. Jika kau mampu mengalahkan Huang Wei dalam pertandingan tanding tahun depan, aku akan mengizinkanmu berlatih di gunung belakang. Huang Peng akhirnya setuju dengan suara serius setelah merenung, kita bisa membicarakan ini lagi setelah kau mengalahkan Huang Wei tahun depan. Baiklah. Huang Xiaolong setuju. Karena tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menunggu 1 tahun. Dan saat ini di halaman utara, mendengarkan ayahnya menjelaskan situasi di mana kakeknya membuat pengumuman, wajah Huang Wei berseri-seri dengan senyum lebar, kakek memang bijaksana, dia tahu bahwa jika anak itu diizinkan masuk ke kolam roh, itu hanya akan menyebabkan pemborosan. Semenjak kembali ke halaman utara dari aula besar, Huang Ming selalu dalam suasana hati yang baik, dia tertawa mendengar perkataan anaknya, karena kakekmu telah memberimu kesempatan ini, jangan sampai kau mengecewakan kakek dan aku, meskipun bakatmu sangat bagus, kau harus tetap berusaha keras dalam berlatih. Huang Wei tersenyum dan berkata dengan meyakinkan, ayah, tenang saja, begitu aku memasuki kolam roh dan berlatih di sana, aku pasti akan menembus ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari 1 tahun. Berbicara sampai di sini, kedua murid Huang Wei memancarkan kebencian yang luar biasa, selama pertemuan klan tahun depan, aku akan membuat anjing kecil itu berlutut di hadapanku, dan aku akan melumpuhkan kedua lengan dan kakinya. Kembali ke halaman kecilnya, Huang Xiaolong tidak melanjutkan latihannya seperti biasa. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan selembar kertas dari Asura Ring. Sekarang setelah dia mencapai ordo keempat, dia bisa mulai berlatih keterampilan bertarung. Yang tercatat di kertas itu adalah seperangkat keterampilan pertempuran serangan pedang yang tampaknya diciptakan khusus untuk Blades of Asura, dan ada seperangkat keterampilan pertempuran lain yang disebut Asura Demon Claw. Total ada 18 gerakan pada jurus pedang Asura, dan setiap gerakan dibagi menjadi 3 tahap, di mana cakar iblis Asura memiliki jumlah gerakan yang sedikit lebih sedikit, yakni hanya 5 gerakan. Setelah mempelajari kedua set keterampilan bertarung itu sekaligus, mata Huang Xiaolong tertarik pada gambar kecil keterampilan pedang Asura, yang mendorong keputusannya untuk berlatih keterampilan pedang terlebih dahulu. Keluar dari kamarnya menuju halaman kecilnya, Huang Xiaolong memanggil pedang Asura. Mengingat gambar yang menggambarkan gerakan serangan pertama, suasana hati, dan sirkulasi ki di dalam tubuh, dengan lambaian pedang, puluhan gambar pedang muncul entah dari mana, berputar dan berkumpul menjadi 2 siklon kecil yang berkelok-kelok di dalam batas halaman kecil. Skill pedang Asura, jurus pertama, Badai Neraka.